Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yanti Marion Lani, guru Bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 14 Kupang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih. Doa, nanti satu orang membawakan kita dalam doa membuka. Silakan yang bertugas. Teman-teman, sedikit penulis pelajaran ini, marilah kita doa. Doa selesai. Oke, absen hari ini anak-anak. Sekretaris mana yang tidak hadir hari ini? Siapa? Jadi ada 2 orang yang tidak hadir. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu punya satu motivasi berupa pantun. Dengarkan baik-baik ya, motivasi dari Ibu. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomor. Jadi maksud dari pantun ini, pantun motivasi ini adalah kalau ingin menggapai cita-cita harus belajar. Belajar itu di nomor satukan, jangan di nomor 2-kan. Jadi supaya bisa menggapai cita-cita kalian, belajar yang baik. Dengan anak-anak, pembelajaran kita hari ini materinya adalah tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, iklan, slogan, dan poster ini di bagian tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada pembelajaran materi kita ini adalah ada 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yang harus kalian capai yaitu 1. Melalui penayangan video iklan sampel pada YouTube, peserta didik dapat menganalisis informasi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu yang kedua, kita baca secara bersama-sama. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan pada PowerPoint, kios penjualan pulsa, peserta didik menemukan informasi pada gambar iklan dengan memilih. Pelajaran yang ketiga, 1 baca, Resmon, coba baca. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasikan informasi dalam gambar iklan, slogan, dan poster. Oke, tujuan pembelajaran yang keempat, kita baca secara bersama-sama. Melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil identifikasi informasi dalam dengan baik. Tujuan pembelajaran yang terakhir yang harus anak-anak capai yaitu jadi dengar sini anak-anak, dengar. Jadi tujuan pembelajaran ada 5 yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu punya video, satu contoh video, anak-anak tonton video tersebut, lalu identifikasi video iklan yang ada pada layar. Identifikasinya adalah menemukan informasi apa saja yang ada di dalam video iklan tersebut. Perhatikan ya, perhatikan video tersebut lalu identifikasi informasi apa saja yang ada di dalam iklan tersebut. Dari satu goyang
Go dengan Milk Nutri-Strong dan Minty Lemon. Perpaduan terbaiknya efektif hilangkan ketombe dan lepek. Rambut segar seharian sambil Lifebuoy Refresh and Cool. Kalian sudah tonton iklan tersebut? Sudah tahu? Sudah. Berarti kalian sudah tahu cara mengidentifikasi informasi apa saja yang ada di dalam iklan. Aku mau tanya dulu. Yang tadi kalian tonton iklan ini, dia punya produknya tentang apa? Apa ulang? Nama produknya? Lalu penjelasan tentang produknya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Agusta. Memiliki milk nutri-strong dan minty lemon. Ya, tepuk tangan untuk Agusta. Itu tentang tadi yang Agusta menjawab itu tentang penjelasan tentang produk. Sekarang kita masuk bagian keunggulan produk. Ada yang bisa menjawab tentang informasi keunggulan produk? Ya, silakan Krismon. Dapat menghilangkan ketombe dan lepek pada rambut serta membuat rambut lebih segar. Tepuk tangan untuk Krismon. Informasi yang berikut, bagaimana cara mendapatkan produk tersebut? Ada yang tahu? Sama-sama jawab. Dapat di mana? Dapat penjualan. Di mana dia? Supermarket. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi tadi yang sudah kalian perhatikan video iklan itu ada beberapa informasi yang kalian temukan di dalam video iklan. Informasi yang pertama itu tentang nama produk, lalu ada penjelasan tentang produk tersebut, lalu ada keunggulan produk, lalu bagaimana cara kalian mendapatkan produk tersebut, lalu informasi harganya kalau ada informasi harga. Nah, yang tadi kalian sudah perhatikan, sudah tonton video itu yang dinamakan dengan iklan. Mungkin anak-anak ada yang masih ingat tentang pengertian iklan di pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat iklan itu apa? Oke, silakan Anissa. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang suatu atau tindakan. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain jawaban yang berbeda? Ya, silakan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang juga dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Jadi berdasarkan jawaban kedua teman kalian, jadi ibu sempurnakan jawaban dari kedua teman tadi. Berarti iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa, atau iklan adalah teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi itu adalah pengertian dari iklan. Jadi yang tadi itu tentang pengertian iklan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis iklan. Jenis iklan ada berapa? Apa dan apa? Iklan komersial dan iklan non-komersial. Pengertian iklan komersial. Satu orang bacakan tentang pengertian iklan komersial. Silakan, Olivia. Ya. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Contohnya iklan makanan, minuman, parfum, brand, pakaian, dan handphone. Jadi itu tentang iklan komersial. Sekarang kita masuk bagian iklan non komersial. Satu orang cowok dulu. Satu orang cowok bacakan untuk kita pengertian iklan komersial beserta contoh-contohnya. Toga. Iklan komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak
mengajak masyarakat melakukan suatu tindakan. Contohnya, merokok itu berbahaya. Hentikan kebiasaan merokok mulai dari sekarang. Buanglah sampah pada tempatnya. Taat membayar pajak, cerminan orang bijak cuci. Tanganmu pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Gunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Oke, jadi ini materi tujuan kita hari ini adalah ini, yaitu cara-cara menemukan informasi di dalam iklan. Yang pertama, ada produk yang hendak dikenalkan. Jadi ada produk. Jadi temukan informasinya, iklannya ada dulu, baru kita dikenalkan iklan tersebut. Yang kedua, ada penjelasan tentang produk. Ini iklan apa ya? Yakult. Jadi penjelasan tentang produknya ada di situ. Yang ketiga, ada keterangan tentang keunggulan produk. Yang keempat, ada informasi mengenai cara mendapatkannya. Dan yang kelima, oke, jadi itu ada 5 cara menemukan informasi di dalam iklan. Jadi tadi itu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian iklan, lalu ada 2 jenis iklan dengan bagaimana cara kalian menemukan informasi dalam iklan. Itu materi yang harus kita capai hari ini. Oke, karena sudah ini Ibu lihat sudah ada yang mengantuk, kita ice breaking dulu. Ya, berdiri. Berdiri semua. Yang mungkin di situ di samping. Pegang pundak teman, dengar sini, pegang pundak teman. Ice breakingnya adalah kalian perhatikan gambar di layar, mana yang menurut kalian, ikuti aba-aba Ibu. Yang aba-aba Ibu, mana yang menurut kalian adalah iklan non komersial? 2, 3, iklan non komersial. Iklan komersial. Iklan komersial. Oke, sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita masuk di dalam tugas kelompok. Ibu akan berikan tugas kelompok. Ibu baginya menjadi 6 kelompok. Jadi nanti anak-anak perhatikan di slide itu, Ibu sudah bagi berdasarkan nama-nama kalian. Perhatikan lalu duduk berdasarkan kelompok kalian. Oke, paham? Oke, sekarang 1, 2, 3 bergerak. Oke, perhatikan sini. Ini adalah LKPD yang nanti kalian kerjakan di dalam kelompok. Jadi Ibu siapkan gambar iklannya, lalu kalian bersama-sama dengan teman kelompok menemukan informasi apa saja yang ada di dalam iklan tersebut. Ya, iklan yang ada di gambar ini. Jadi nanti Ibu bagi. Oke, itu jadi nanti kalau kurang paham bisa bertanya ke Ibu. Yang bagian iklan komersial, ini iklan komersial ini tentang bagian iklan dengan apa, lalu yang ketiga itu apakah iklan itu ditujukan kepada siapa, jelaskan siapa itu, lalu dia punya pesan apa yang ingin disampaikan dalam iklan. Jadi pakai ini 1, 3, ya tulis saja di sini. Nanti di pertanyaan 3 adalah
kita masuk dalam persentase kelompok, Ibu minta kelompok 1 lebih dulu setelah itu kelompok yang lain. Jadi cara persentasenya, bagian yang moderator tolong menyampaikan apa saja nanti di awal persentase sampai dengan memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi dan sampai selesai. Jadi itu cara persentasenya ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kami dari kelompok 1 mendapatkan iklan non komersial yang berjudul Bijak Memilih Makanan. Baik, informasi yang pertama akan dibacakan oleh teman kami, Rewan. Iklan tentang apa itu? Iklan ini tentang bijak memilih makanan. Yang kedua, apakah iklan ditujukan pada orang yang jelas? Siapakah itu? Jadi ada penjawaban, iklan ditujukan untuk semua orang terlebih umum. Yang ketiga, pesan apa yang ingin disampaikan iklan itu? Saat kita memilih makanan atau memilih makanan, kita harus memilih kemasan produk tersebut dengan teliti dan bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Sekian dari kami, mungkin dari yang kelompok lain ada memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat, waktu dan kesempatan diberikan. Kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 5. Saya akan memberi pertanyaan dalam perjalanan teman-teman kelompok 1. Makanan-makanan apa saja yang harus kita pilih? Tolong dijawab oleh Kak Alif. Oke. Makanan-makanan yang harus kita pilih yaitu makanan yang rendah GGL 415. GGL di sini yaitu gula, garam, dan lemak. 4 sendok makan gula terlalu banyak berakibat kegemukan dan diabetes mellitus. Diabetes mengganggu jantung dan ginjal. Jadi dalam setiap membeli makanan kita harus melihat takaran gula, karena kebanyakan gula bisa menyebabkan diabetes jantung dan ginjal. Yang kedua, garam. 1 sendok makan lebih dari 1 sendok garam per hari, maka risiko stroke naik 23% dan risiko penyakit jantung naik 17%. 5 sendok makan lemak. Banyak lemak membuat berat badan berlebih sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi beri kesimpulan dari kelompok 1 itu berdasarkan pertanyaan dari anak kelompok 5, yaitu makanan yang harus dipilih ketika mengidentifikasi iklannya tentang bagaimana cara kita bijak memilih makanan. Yang pertama itu makanan yang harus dipilih adalah rendah gula. Yang pertama rendah gula, yang kedua rendah garam, dan yang ketiga harus rendah lemak. Jadi ada 3 itu GGL: gula, garam, lemak. Ya, selanjutnya adalah kelompok yang berikut, kelompok 2. Dipersilakan. Oke, selamat pagi guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang minuman Sprite. Yang pertama, Nama produk ada, minuman Sprite Zero Sugar. Penjelasan tentang produk ada. Sprite nyatanya bisa menyegarkan tenggorokan dan mengandung 390 ml kali 6. keunggulan produk ada diambil dari perasan lemon asli yang segar. Cara mendapatkan produk ada tersedia di minimarket terdekat seperti Indomaret dan Alfamart. Informasi ada hanya ini saja. Testimoni ada, Sprite nyatanya negasi. Sekian dan terima kasih. Ada yang bisa bertanya? Paslon berpendapat. Kelompok yang lain ada yang menanggapi dari kelompok yang sudah persentase? Ya, dipersilakan. Mungkin dari kelompok 1, Olivia. Silakan Olivia.
pertanyaan. Kalimat testimoni di dalam produk. Ya, mungkin ada kalimat testimoni di dalam produknya. Ya, baik kami akan menjawab. Ada Bright nyatanya negatif. Oke, jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok. Jadi berdasarkan penjelasan dari kelompok 2 bahwa di dalam produk yang iklan yang mereka identifikasi itu ada nama produknya, ada keunggulannya, lalu ada testimoninya, semuanya ada. Yang tadi sudah ditanyakan oleh teman Olivia itu kalimat testimoni. Jadi Ibu jelaskan bahwa kalimat testimoni itu sama dengan kalimat yang disampaikan oleh orang ketika mencoba produk tersebut. Jadi di situ ada katanya Sprite nyatanya nyegerin. Artinya Sprite itu dia punya nyata buat segar gitu maksudnya. Jadi itu adalah jawaban dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, jadi itu adalah presentasi dari kalian semua. Sekarang kita lanjut ke tahap yang berikut adalah post test. Ibu akan mengetes kalian sejauh mana sih pengetahuan kita yang kalian tahu tentang materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Jadi kita kembali ke tempat semula seperti yang tadi sebelum dibagi kelompok. Silakan. Oke, jadi dengarkan sini post test kita hari ini adalah dalam berupa kuis. Jadi kuis ini nanti kita akan tahu siapa yang ranking 1. Jadi yang ranking 1 nanti dia punya urutan paling pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke 28. Cara tesnya adalah Ibu bagi ini di barcode, scan barcode ini ada jawaban kalian. Jawaban kalian, jadi Ibu bagi satu peserta didik satu. Nanti Ibu tampilkan soal di layar. Kalian baca soalnya, lalu kalian jawab berdasarkan kertas ini. Jadi kertas ini kalian jawabnya seperti ini. Diangkat kertasnya, ini di sini ada option. Ada A, B, C, D. Nah, ketika menurut kalian mana jawaban yang benar atau option yang benar, angkat yang optionnya paling di atas atau dia di paling di atas, dia posisinya atas begini. Misalnya menurut kalian nomor 1 option A yang benar, berarti A-nya yang di atas. Ini ada A ini. Nah, diangkat begini, lalu diangkat. Diangkat lalu Ibu scan. Nanti ketika terscan benar, nanti ada centang hijau. Di situ poinnya keluar, poin 1. Kalau salah poinnya 0, kalau benar poinnya 1 dan seterusnya. Nanti Ibu bilang selanjutnya nanti ada 10 nomor. Jadi dari 10 nomor benar semua poinnya 10 sampai yang kalian salah berapa di poinnya seperti itu. Ya, itu cara kerjanya. Jadi Ibu bagi barcode-nya berdasarkan nama kalian. Usia 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Lihat di situ seumur. Kak, sudah? Angkat baik-baik sini. Robi, angkat yang baik.
Jadi kita punya materi hari ini sampai diproses tadi ada 10 nomor yang sudah kalian latihan dan ada beberapa teman yang hanya 2 salah dan seterusnya. Tapi Ibu apresiasi bahwa semua mampu untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi Ibu refleksi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagaimana cara kita menemukan informasi yang ada di dalam iklan. Tahu produknya apa, kenali keunggulannya, lalu penjelasan tentang produk itu. Jadi kita beli produk bukan asal-asal beli, tapi kalau kita beli kita harus tahu dia keunggulan dari produk tersebut. Keunggulan yang baik kita ambil, yang tidak baik tidak mungkin kita beli ya. Itu tentang materi bagaimana cara kita mengidentifikasi informasi dalam sebuah iklan. Ini Ibu ada satu gambar terakhir. Gambar ini mungkin anak-anak bisa memberikan penjelasan sedikit bagaimana dengan apa penjelasan dari gambar ini. Ya, gambarnya sharing dulu baru saling. Itu maksudnya apa? Gambar di layar mungkin ada salah satu dari anak-anak memberikan penjelasan tentang gambar ini, refleksi tentang gambar ini. Gambar iklan, ya silakan Aura. Maksud dari saling dulu baru sharing adalah kita mencari informasi dulu lebih dalam, terus baru kita membagikan. Soalnya kalau Koton cuma tahu sedikit-sedikit, takutnya itu hoax. Oke, terima kasih Aura. Jadi betul apa yang dikatakan oleh teman kita Aura bahwa yang kita temukan informasi dalam sebuah gambar iklan, baik itu iklan komersial maupun iklan komersial, kita harus cari tahu baik-baik, kita sharing baik-baik, kita perhatikan baik-baik iklan itu baru kita sharing atau bagikan kepada orang lain, apalagi di media sosial. Jadi kita perhatikan, baca baik-baik itu gambar iklan apa itu baru kita bisa bagikan kepada orang lain. Jangan sampai seperti teman bilang bahwa informasi yang kita bagikan itu informasi yang hoax atau bohong atau omong kosong gitu. Ya, jadi itu pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu mau refleksi dulu tentang kegiatan kita. Oke, refleksi pembelajaran kita. Ini aku mau tanya satu-satu. Mungkin ada yang mau jawab. Bagaimana kita punya proses pembelajaran hari ini? Seru kah tidak? Seru. Seru di bagian mana dia pembelajaran? Di kuis. Ice breaking. Di mana lagi? Kuis. Di apa lagi? Menonton video. Jadi ya semoga untuk pembelajaran ke depan kita akan melakukan hal-hal yang sama. Jadi serunya bagaimana cara kita menjawab soal dengan media, apalagi kertas. Nanti Ibu akan mencoba hal-hal yang baru supaya menyenangkan pada pembelajaran kita yang baru. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita menutup pembelajaran kita dengan doa tutup. Ya, doa tutup. Maka kita doa penutup. Silakan Olivia. Pada hari ini kita berdoa.